Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sanjay Surabadan akan mempresentasikan mengenai mobil listrik sebagai pengganti mobil bahan bakar minyak. Seperti kita ketahui, bahan bakar minyak sendiri sudah seperti kebutuhan pokok. Semua kendaraan berupa motor, pesawat, kapal membutuhkan bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar itu sendiri tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa BBM atau bahan bakar minyak merupakan energi tak terbarukan dan akan habis pada waktunya. Dan jika kita melihat dari BPS atau Badan Pusat Statistika, konsumsi bahan bakar mengalami peningkatan tiap tahunnya dan akan terus berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor. Dan juga total kendaraan bermotor semakin meningkat seiring waktu. Lalu efek berkesinambungan dari makin banyaknya penggunaan kendaraan adalah krisis hingga kehabisan minyak bumi. Bahan bakar minyak juga merupakan salah satu penyumbang terbesar dari polusi udara. Hasil pembakaran dari BBM itu sendiri. Nah, jika kita lihat pada tahun 2018 sudah terdapat lebih dari 146 juta kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia. Dan juga menandakan bahwa emisi karbon dioksida Indonesia sendiri sudah mencapai lebih dari 485 juta ton. Jika kita melihat dari data perkembangan jumlah kendaraan, setiap tahunnya jumlah kendaraan Indonesia mengalami peningkatan, mulai dari 9 juta, 9,5 juta, 10,4 juta pada tahun 2012, hingga pada akhir tahun 2018 berupa sebanyak 16,4 juta. Dan ada peningkatan sekitar 7% dari tahun 2017, yang mana awalnya 15,4 juta menjadi 16,4 juta. Nah, mobil listrik dan hybrid dapat menjadi solusi dari sebagai pengganti dari bahan bakar yang tidak terbaru, yaitu bahan bakar minyak pada mobil, di mana mobil listrik atau mobil hybrid dapat menjadi memanfaatkan listrik sebagai energi, dan mobil ini pun dapat memangkas emisi hingga menyentuh angka 95%. Dengan begitu, harapannya mobil listrik dapat menjadi solusi dalam mengurangi polusi dan sebagai solusi dalam penggunaan energi bersih dan terjangkau. Nah, lalu kelebihan mobil listrik. Yang pertama, ada emisi yang lebih baik. Karena hanya menggunakan listrik sebagai bahan utama atau generator sebagai pemutarnya, mobil listrik tidak membuang polusi sebanyak atau bahkan tidak menghasilkan emisi, karena mobil berbahan bakar minyak membakar minyak yang nantinya akan menjadi gas CO atau polusi, sehingga emisinya pun akan lebih buruk. Sedangkan untuk power loss jauh lebih sedikit ketimbang mobil bahan bakar minyak, karena komponen yang berputar di dalam mobil listrik jauh lebih sedikit, yang bergerak dalam mobil listrik jauh lebih sedikit ketimbang mobil berbahan bakar minyak. Karena pada mobil berbahan bakar minyak, mesin atau pembakaran dilakukan oleh begitu banyak komponen hanya untuk menggerakkan mobil tersebut. Nah, imbas dari power loss tadi adalah suara yang lebih halus pada mobil listrik, di mana mobil listrik tidak memerlukan yang namanya ruang bakar atau pembakaran yang begitu hebat seperti pada mobil berbahan bakar minyak pada umumnya. Dan juga itu menghasilkan suara yang lebih halus dan minim getaran dari mesin karena sedikitnya komponen tadi. Nah, berhubung dengan komponen tersebut, komponen yang lebih sedikit dan lebih sederhana membuat harapannya mobil listrik akan jauh lebih baik dalam hal maintenance. Nah, yang terakhir, dari efek dari sedikitnya power loss membuat mobil listrik memiliki akselerasi yang jauh lebih baik ketimbang mobil bensin. Jika kita bandingkan pada skala atau perbandingan yang sama antara listrik dan juga bahan bakarnya. Lalu yang selanjutnya, sudah pernah dilakukan pengujian di Indonesia sendiri oleh Grid Auto, yang mana menggunakan mobil listrik berupa BYD E6 dan mobil bahan bakar berupa Toyota Veloz yang otomatis. Nah, sumber tenaga dari BYD sendiri merupakan listrik, sedangkan pada Toyota Veloz dicobakan Pertamina Pertalite, yang mana memiliki harga 7.650 pada bulan Agustus 2019, sedangkan tarif listrik PLN per bulan Maret 2019 berupa 1.467 per kWh. Nah, pada tes 300 km ini sendiri, mobil listrik menghasilkan besaran harga biaya yang lebih murah dari total pengeluarannya, yaitu Rp89.487. Sedangkan untuk mobil bahan bakar bensin membutuhkan biaya hingga Rp175.185, yang mana konsumsi rata-rata dari BYD itu sendiri 4,92 km per kWh, dan Toyota Veloz atau mobil bensin berupa 13,1 km per liter, yang artinya dalam jangka 300 km ini sendiri, mobil listrik memiliki efisiensi biaya yang jauh lebih baik ketimbang mobil berbahan bakar mobil berbahan bakar minyak.
Selanjutnya, Indonesia sepertinya harus berbangga dengan hadirnya cadangan nikel, salah satu negara dengan cadangan nikel terbaik. CEO dari Tesla, Elon Musk, melirik Indonesia menjadi tempat untuk baginya untuk membangun pabrik pembuatan baterai lithium, yang mana menjadi sumber utama dari dari tenaga mobil listrik itu sendiri. Nah, Tesla rencananya akan melakukan pembangunan pabrik baterai di Indonesia, dan itu pun Tesla pun atau Elon Musk sudah menghubungi pihak Indonesia dan akan melakukan perundingan. Oke, selanjutnya ada efek berjangka. Efek berjangka dari mobil listrik ini sendiri adalah berkurangnya polusi suara yang pertama. Karena mobil listrik jauh lebih halus dan jauh lebih minim getaran. Sehingga polusi suara yang dihasilkan dari bisiknya knalpot kendaraan bermotor atau mesin BBM akan sangat dikurangi, akan sangat menurun. Dan juga hasilnya adalah minim dari suara itu tadi. Nah, lalu hadirnya pasar baru. Kita di sini bisa melihat pasar berupa entah itu berbentuk penjualan dari mobil listrik itu sendiri yang akan menjadi market baru di Indonesia, ditambah dengan mungkin nanti ke depannya akan ada lagi tren modifikasi untuk kendaraan. Karena itu menjadi salah satu pasar terbaik di Indonesia untuk saat ini. Yaitu adalah pasar modifikasi. Lalu membaiknya polusi udara. Ini sudah jelas karena emisi yang sudah terpangkas sebesar 95% tadi membuat polusi udara akan semakin baik, akan semakin baik betul. Dan juga mungkin langit, kita akan melihat langit yang jauh lebih biru seperti dulu. Lalu mengembangkan perekonomian dengan hadirnya cabang baru atau manufaktur baru, secara tidak langsung akan membantu perekonomian Indonesia, ditambah dengan nikel itu sendiri yang akan menjadi tambahan pemasukan bagi Indonesia. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas dalam sumber bahan bakar. Mengapa fleksibel? Karena untuk pengisi saja, sebuah kendaraan berbahan bakar minyak haruslah pergi ke pom bensin atau tempat pengisian bahan bakar itu tadi. Sedangkan untuk mobil listrik sendiri sebetulnya bisa dicas di rumah atau memanfaatkan charger biasa, memanfaatkan aliran arus listrik yang ada di rumah kita masing-masing. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.